Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Ada sebagian orang pernah bertanya kepada saya, ya, Ustadz, bagaimana caranya mengatasi rumah yang angker? Yang kadang rumah itu sering ada yang berjalan-jalan, khususnya di malam hari di saat kita sedang tidur. Bahkan kadang keran di kamar mandi itu bisa hidup sendiri, atau dispenser air minum itu bisa hidup sendiri. Dan terkadang kursi atau meja itu bisa bergeser-geser atau bergerak. Dan terkadang ada suara benturan-benturan seperti benda jatuh di dapur. Dan terkadang seperti ada suara ngetok-ngetok pintu tapi didatangi tidak ada orangnya, ya. Atau terkadang ada suara tangisan-tangisan seperti di samping rumah atau di belakang atau di kamar mandi. Bagaimana cara mengatasinya ini, Ustaz? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya gampang, ya, sangat gampang. Pertama, kuatkan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Anda tinggalkan sholat 5 waktu. Itu pertama. Yang kedua, sering membaca ayat suci Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Karena Nabi menjamin bila kita sering membaca surah Al-Baqarah di rumah, maka setan-setan atau sihir akan mental dari rumah itu, ya. Kemudian yang paling jitu adalah diruqyahkan rumah itu, ya, diruqyahkan rumah itu. Bagaimana caranya? Banyak caranya, ya. Pertama, bisa Anda meruqyah rumah itu dengan cara Anda azan, ya, azan, kumandangkan azan di rumah itu atau di kamar-kamar, atau setiap kamarnya Anda azankan, atau setiap ruangan-ruangan diazankan. Karena bila suara azan didengar atau terdengar oleh setan, maka setan itu akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut, ya. Diazankan, itu pertama. Yang kedua, Anda bisa membacakan ayat-ayat ruqyah yang mudah saja, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Afala, An-Nas, atau ayat-ayat yang lain, ya. Anda membacanya di setiap sudut, atau bisa Anda berdiri di tengah ruangan, kemudian ada tunjuk, ya, tunjuk ke sudut itu, tunjuk. Bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Afala, An-Nas, tunjuk di bagian sudut rumah itu atau ruangan itu. Kemudian begitu, ya. Jadi kalau ada 4 sudut kan, berarti 4 kali Anda baca, 4 kali Anda tunjuk. Posisi Anda di tengah berdiri, tunjuk di pojok-pojok rumah, ya. Nah, seperti itu. Sambil membaca ayat-ayat ruqyah. Atau bisa juga Anda menyiapkan air, ya. Nah, siapkanlah air secukupnya, entah 3 liter, entah 2 liter. Air mentah aja, ya. Tidak perlu dimasak. Kemudian cari daun bidara. Usahakan 7 lembar minimal, ya, 7 lembar di blender. Lebih pun nggak apa-apa, ya, asal ganjil. Di blender, kemudian dicampurkan di air itu. Kemudian Anda bacakan ayat-ayat ruqyah yang mudah saja. Al-Fatihah, ya, Al-Ikhlas, Afala, An-Nas. Baca terserah, mau 3 kali, 3 kali, mau 7 kali, atau masing-masing 7 kali, ya. Atau bacakan sekali-sekali pun tidak apa-apa. Kemudian waktu membaca itu dekatkan dengan mulut, kemudian ditiupkan 3 kali tiup. Kemudian Anda percik-percikkan di setiap dinding-dinding ruangan, terutama pojoknya, ya, sudutnya, sudut bangunan itu, sudut rumah itu atau ruangan itu terutama, karena setan suka di sudut-sudut, teman-teman. Maka kenapa harus di sudut? Karena setan suka di sudut-sudut. Dipercikkan sambil takbir Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, ya. Kemudian kalau di rumah itu misalnya Anda dapati jimat tangkal atau syarat-syarat rumah yang diyakini, seperti benda-benda diletakkan di atas pintu, seperti misalnya, ya, lidi aren misalnya diikat-ikat atau ijo,
atau telur digantung di situ, itu Anda ambil semua. Bahkan perhatikan di hubungan rumah ya, kadang-kadang ada kain merah dibalut-balut, atau buah kelapa bergantung, buah pisang satu tandan, buah kelapa satu gandeng, itu Anda rontokkan semua, turunkan ke bawah. Semua benda-benda yang diyakini sebagai tangkal jimat itu diturunkan semua kalau yang di atas. Kalau yang ditanam seperti tulang busuk atau jeruk purut atau jeruk mungkur ya, itu dibongkar. Nah, dibongkar kemudian Anda musnahkan semua, Anda bakar. Baca surah Al-Ikhlas, Afalah, An-Nas. Nah, kemudian di keluarganya, entah si bapaknya, entah si ibunya, entah anak-anaknya, ada jimat-jimat di tubuhnya dengan alasan pagar badan untuk melindungi, seperti benang 3 warna di pinggang, di gelang tangan, kaki, atau apa saja benda-benda yang diyakini, yang diagungkan, yang diyakini sebagai penangkal, maka benda itu Anda bakar semua. Ya. Nah, sambil membaca surah Al-Ikhlas, Afalah, An-Nas. Insya Allah ya teman-teman ya. Kalau semua jimat tangkal di rumah itu tidak ada, Anda ruqyahkan rumah itu, ya. Nah, kalau misalnya ditambah lagi ya, misalnya keluarganya ini salah satu entah istrinya atau suaminya melakukan ritual-ritual sesaji, itu juga harus diberhentikan semua. Niatkan tobat. Kalau ada bekas-bekas sesajinya, entah mangkoknya, entah piringnya, entah cawannya, cangkirnya, itu Anda bakar saja semua. Ya. Niatkan tobat, bakar semua mediasi-mediasi itu, insya Allah ya, Anda ruqyahkan ya seperti saya jelaskan tadi, insya Allah setan-setan yang mengganggu di rumah itu selama ini tidak akan ada lagi, insya Allah ya. Atau ada nyimpan benda-benda yang dikeramatkan kayak keris, kayak pedang, entah batu cincinnya di sini ya, itu juga harus dimusnahkan. Atau ada tulisan mantra-mantra sihir disimpan di buku, catatan-catatan, karena pernah belajar ya sama tukang sihir atau penyihir, Anda belajar, Anda suruh nyatat mantra-mantranya, itu mantranya juga harus dibakar semua ya. Atau menyimpan buku-buku mujarobat ya, buku-buku cara buat tangkal jimat dari mempelajari ilmu perdukunan, itu juga harus dibakar, mujarobat ya. Karena salah ya membuat tangkal jimat, sekalipun tulisannya Arab-Arab, sekalipun tulisannya ayat Al-Quran dijadikan tangkal ya, niatnya ditangkal, itulah salah. Karena fungsi Al-Quran Allah turunkan 3, dibaca, dipahami, diamalkan, selesai. Itulah tangkal yang sesungguhnya. Dia sering baca Quran, dia memahami tafsirnya sehingga dia bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran, itulah tangkal yang sesungguhnya. Insya Allah kalau itu Anda lakukan yang saya jelaskan ini, tidak akan ada lagi gangguan makhluk gaib dari bangsa jin atau setan ya. Nah, terus perkuatkan, bentengi diri Anda dengan ibadah, dengan zikir pagi, zikir petang, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi baca doanya, keluar rumah baca doa tawakalnya, insya Allah ya. Nah, makan minum di mana aja baca bismillah, insya Allah tidak ada apa-apa ya. Demikian saja teman-teman ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.